channel. Oke, di video kali ini aku bakal sharing ilmu guys. Jadi ilmu kali ini aku dapat dari salah satu mata kuliah wajib di program studi kimia Universitas Pertamina, yaitu mata kuliah energi baru terbarukan guys. Jadi bagi kalian yang penasaran dan kalian ingin menambah pengetahuan di bidang energi baru terbarukan, kalian harus tonton video ini. Nah, topik kali ini tentang solar cell. Jadi bagi kalian yang penasaran kenapa sih solar cell dapat nyalain listrik, bagaimana sih prinsip dasarnya, seperti apa mekanismenya, bagaimana dan lain sebagainya. Jadi kalian harus tonton. Oke, ditonton guys. Nah, ditonton. Oke, ditonton. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang energi baru terbarukan, salah satu mata kuliah wajib di program studi kimia Universitas Pertamina. Topiknya yaitu tentang solar cell. Sebelum itu, kok bisa sih jadi salah satu mata kuliah wajib di program studi kimia Universitas Pertamina? Jadi guys, kenapa dia jadi salah satu mata kuliah wajib? Kita tahu bahwa energi itu pasti tidak terlepas dari namanya kimia, efek rumah kaca dan lain sebagainya. Itu bagian dari ada komponen kimia. Jadi wajar saja guys, si energi baru terbarukan itu salah satu bidang yang wajib dipelajari di kimia. Nah, berbicara tentang energi baru terbarukan, khususnya solar cell, kenapa sih kita harus belajar solar cell? Jadi sebelum menjawab berbagai pertanyaan tentang itu, alangkah baiknya kita lihat gambar ini. Nah, guys, oke, kalau kita lihat dari gambar ini, nah itu warna kuning itu adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari itu yang akan diserap oleh bumi, yang akan menuju bumi itu tidak semua guys. Jadi yang diserap oleh bumi tidak semua sinar mataharinya, tetapi hanya sebagian yang diserap dan sebagiannya lagi akan direfleksikan lagi ke atmosfernya. Jadi emang hanya sebagian yang diserap oleh bumi. Nah, kenapa hanya sebagian? Kalau kita lihat dari gambar itu ada yang awan-awan guys. Awan-awan itu adalah salah satu penghalang penyebab kenapa sih matahari itu tidak semua diserap oleh bumi. Nah, dan juga pastinya ada faktor-faktor lain guys, kenapa dia hanya diserap sebagian. Nah, sebelum lanjut ke lebih lanjut lagi, nah itu yang perlu diketahui lebih dulu. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Koster dan kawan-kawan pada tahun 2009 ketika mereka sudah melakukan penelitian, pengukuran. Nah, mereka mendapatkan data bahwa selama 1 jam sinar matahari yang diserap oleh bumi itu bisa digunakan untuk hidup selama 1 tahun. Coba kalian bayangin guys, selama 1 jam untuk 1 tahun itu wah gitu kan sinar mataharinya. Nah, oleh sebab itulah kenapa si solar cell ini harus dipelajari. Nah, sebagai alternatif solusi untuk menggunakan sinar matahari yang diserap oleh bumi. Jadi bisa dimanfaatin gitu untuk listrik, untuk penerang, apalagi konsumsi energi saat ini itu meningkat akibat jumlah penduduk yang terus meningkat dan infrastruktur yang terus meningkat. Jadi emang penerangan, kemudian energi-energi seperti ini juga ya emang sangat dibutuhkan kayak gitu. Jadi memanfaatkan energi baru terbarukan berupa pemanfaatan sinar matahari ini dengan membuat yang namanya solar cell itu sangat bagus guys. Jadi emang makanya dilakukan makanya perlu mempelajari yang namanya solar. Untuk mengetahui energi matahari itu dapat dimanfaatkan sebagai energi untuk solar cell ini, yang pastinya ada beberapa faktor penentunya. Di antaranya adalah intensitasnya, dan intensitas ini itu dipengaruhi oleh besar sudut dari sudut bumi ataupun sudut mataharinya, serta dari AM-nya. AM itu apa? Yaitu air mass. Air mass itu adalah massa udara ya. Nah, massa udara ini itu dipengaruhi juga oleh si sudut bumi ataupun sudut dari mataharinya. Makanya di situ ketika dia intensitasnya dipengaruhi juga intensitas ya, karena kan dari sudut itu. Nah, makanya
AM sendiri ini atau Airmas ini itu terdiri dari beberapa jenis. Ada AM1, ada AM0, AM1, AM1,5, G1,5D, nah itu. Nah, perbedaan-perbedaan AM ini yaitu dipengaruhi oleh besarnya sudut bumi ataupun sudut matahari. Nah, coba kita lihat gambar yang ini. Oke. Nah, kalau gambar yang ini itu kan dia menunjukkan tentang sudut kan. Nah, sudut inilah yang maksudku ya, proporsional. Proporsinya itu seperti apa. Nah, makanya besar sudut, intensitasnya itu kan matahari kan menyinari dengan sudut buminya berapa, sudut mataharinya berapa. Nah, itu dipengaruhi intensitasnya juga ya. Jadi Airmasnya itu seperti apa. Nah, jadi untuk jenis-jenis Airmasnya itu seperti ini gambarnya. Nah, Airmas itu, jadi Airmas itu kan ada terdiri dari Airmas 0, Airmas 1, Airmas 1, Airmas 1,5, Airmas. Nah, apa sih perbedaan dari jenis-jenis Airmas ini? Jadi, Airmas 0 itu adalah Airmas yang kondisi di mana cahaya matahari itu belum masuk ke bumi, jadi masih di atmosfer lah. Jadi dia memang belum sama sekali masuk. Nah, kalau Airmas 1 itu adalah sinar matahari sudah berada di atas kepala. Kemudian untuk Airmas yang 1,5 itu berarti dia sudah menandakan masuk ke permukaan. Nah, itu perbedaan dari ketiga Airmas. Airmas 0 itu masih berada di atmosfer, belum masuk ke bumi, belum masuk di permukaan. Sedangkan untuk yang Airmas 1 itu sudah berada di atas kepala, sinar matahari itu sudah berada di atas kepala. Dan Airmas 1,5 itu dia sudah masuk ke dalam bumi, kayak gitu. Itu perbedaannya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, nah di situ itu ada, kita lihat adalah panjang gelombang kan ya, ada yang warna merah-merah, kemudian juga ya pokoknya itu ya. Nah, situ ditunjukkan adalah Airmas 1,5. Maksudnya apa? Nah, maksudnya itu adalah si Airmas itu sudah masuk ke dalam bumi. Makanya di situ ada spektrum yang ditunjukkan, yaitu seperti itu ya. Jadi yang digunakan itu apa? Yaitu Airmas yang sudah masuk ke permukaan bumi, yang sudah di permukaan bumi ya, yang digunakan untuk kebutuhan solar cell ini, kayak gitu. Nah, perhitungan, jadi pembangunan solar cell juga butuh area ya. Ketika kita mau membuat suatu solar cell dengan kapasitas yang lumayan besar, yaitu juga tergantung dari intensitas cahayanya. Nah, yang tadi intensitas itu kan dipengaruhi juga dari sudut bumi dan sudut matahari ataupun besar Airmasnya seperti apa, kayak gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri itu bisa kalian lihat ini. Nah, itu adalah rumus dalam penentuan besar dari si luas area yang digunakan, teman-teman. Nah, terus bagaimana kalau luas area yang kita mau buat untuk solar cell yang cuman beberapa, apakah energi yang dihasilkan cukup besar atau seperti apa? Nah, itu kalau memang kita membuat suatu luas area dengan kondisi sinar intensitas matahari yang tidak begitu banyak, ya tetap aja itu juga akan sebanyak itu aja yang diperoleh, tidak akan menambah sedikit pun gitu. Jadi emang karena kapasitas memang intensitasnya seperti itu, ya dapatnya seperti itu, walaupun kalian juga menggunakan solar cell yang dibangun gede-gede seperti itu, ya tetap aja intensitasnya didapat seperti sebanyak itu, karena posisinya intensitas dari matahari yang diukur berdasarkan rumus yang telah ditentukan oleh para peneliti yang kalian bisa akses di link di bawah ini. Oke, kayak gitu ya, itu untuk melihat pengukurannya. Dan seperti itu guys, untuk menentukan apakah berapa luas area yang digunakan dalam pembangunan solar cell. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah menonton hingga akhir video. Jangan lupa guys, jika kalian suka sama video ini untuk di like dan bantu share ke teman-teman lainnya, sehingga yang lainnya juga dapat pengetahuan tambahan. Oke, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo guys buruan subscribe sehingga aku bisa semangat lagi membuat konten-konten edukasi lainnya. Oke, bantu support channel ini ya guys dengan mengklik tombol subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo guys kalian tekan tombol subscribe sekarang juga. Aku hitung 1, 2, 3. Ayo guys subscribe. Ayo. Oke. Dan
Dan terima kasih yang telah subscribe, dan yang lainnya yang belum subscribe, ayo guys subscribe, karena subscribe itu gratis ya, gratis. Jangan lupa untuk nonton video part 2 tentang solar cell-nya ya guys. Oke, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.